Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kahindra. Alhamdulillah bisa upload video lagi di minggu ini. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah SWT. Amin. Oke, di video kali ini aku mau sharing tentang daily vlog sebagai ibu rumah tangga ya. Diawali dengan kegiatan mencuci. Biasanya aku tuh cuci pakaian itu 2 hari sekali ya teman-teman. Diawali dengan tadi mencuci pakai air bersih gitu. Terus yang kedua kalinya ini aku baru pakai sabun. Sambil menunggu pakaiannya tercuci oleh mesin cuci, ini tuh aku siapin dulu sarapan ya buat suami dan juga anak. Jadi kali ini aku mau bikin makaroni. Maaf nih ya kalau misalkan pemandangan di sinknya tuh kurang mengenakan karena memang aku belum cuci piring. Karena memang bangunnya kesiangan, bukan bangunnya sih sebenarnya, bangun tidur, sholat, terus malah scroll TikTok gitu ya. Jadi baru mulai mengerjakan kerjaan rumah itu waktu jam 6 gitu. Jadi itu agak kesiangan. Untungnya ini masih ada stok makanan dari hari sebelumnya, jadi aku ini tinggal ngangetin aja. Ini aku ada tumis toge tahu ya teman-teman. Ini aku angetin buat dijadiin bekal suami. Terus di sini masih ada ayam yang bekas dimarinasi dari semalam gitu. Jadi ini masih ada sisanya, aku bakal goreng untuk bekal suami. Jadi itu ayam fillet yang dipotong-potong kecil, terus aku marinasi pakai tepung serbaguna gitu teman-teman. Terus ini dibalurin lagi deh sama tepung serbaguna. Pokoknya tepung serbaguna itu penolong deh ya teman-teman. Nah, jadi untuk sarapan kali ini aku mau bikin makaroni pakai bumbu bolognese ya teman-teman. Bumbunya mah simple aja, pakai yang instan gitu. Ini aku goreng dulu ayamnya yang udah tadi aku marinasi dan juga udah dibalurin tepung. Ini adalah olahan ayam yang aku suka juga ya teman-teman. Jadi ayam fillet dikrispiin kayak gini tuh udah enak banget dikasih atau ditambahin nasi hangat-hangat. Dan alhamdulillahnya anak aku tuh suka juga nih, maksudnya mau makan deh, nggak suka-suka banget sih, dia mau makan sama ayam ini. Karena akhir-akhir ini dia tuh nggak tahu deh, susah banget buat makan ayam ya teman-teman. Jadi kita harus pinter-pinter gimana cara mengolah ayam agar mau dimakan sama anak. Oke, ini ayam crispy-nya tinggal segitu aja. Ini buat bekal suami aja. Nanti juga aku bakal masak lagi ya teman-teman untuk menu di hari itu. Terus ini lanjut untuk bikin sarapan. Ini bikin bumbu bolognese-nya, ini aku pakai mentega aja ya teman-teman, biar lebih enak sih kalau pakai mentega. Terus ditambahin bawang putih. Sebenarnya harusnya sih pakai bawang bombay ya, cuman aku lagi nggak punya. Jadi ini cincang bawang putih aja, nggak apa-apa, sama-sama enak. Terus ditambahin sama saus bolognese yang ini nih, itu murah, satu bungkusnya itu kan 11.000 kalau di Indomaret ya. Biasanya 10.000 sih. Biasanya satu bungkus itu aku bisa buat 3 kali ya teman-teman, 3 kali makan untuk sarapan. Terus ini juga ditambahin sama saus tomat. Dan untuk toppingnya sebenarnya kan lebih enak pakai cincang daging ya, atau enggak cincang ayam, cuman aku nggak ada. Jadi ini cuman gini aja, sebenarnya bisa ditambahin sama telur ya teman-teman, telur orak-arik gitu. Tapi suami aku tuh kurang suka karena jadi bau telur gitu sih bumbunya. Jadi akhirnya cuman kayak gini aja. Dan ini tuh nanti aku tambahin juga atau ditambahin dilengkapi ya sama ayam crispy yang tadi udah dibuat ya teman-teman. Ini tinggal dimasukin deh makaroninya, udah jadi. Terus biasanya aku kasih keju juga biar lebih enak. Ini aku bikin cuma satu aja karena memang ada nasi kuning gitu tadi dikasih sama mama mertua. Jadi aku cuma beli lagi. Bikin satu piring aja, ini buat aku aja nanti ya teman-teman. Walaupun ini ternyata kebanyakan sih makaroninya ya. Oke, lanjut ini nyiapin bekal untuk suami. Bekal suami ini tumis toge tahu ya teman-teman. Ini dari semalam sih sebenarnya si tumisnya, tapi masih enak-enak aja karena memang diangetin ya. Terus ditambahin sama ayam crispy atau ayam tepung itu ya. Oke, selanjutnya ini aku nyiapin buat bekal anak nih teman-teman, karena memang gak ada apa-apa di rumah. Ini aku beli di warung ya teman-teman. Alhamdulillahnya ada brownies, jadi aku beli kue brownies sama ini nih momogi.
Momogi sama Ciki gitu. Kalau Cikinya ini aku kasih sedikit aja ya teman-teman, gak sampai 1 bungkus. Ini cuman beberapa aja dimasukin ke tempat kecil ini. Ini tempat makannya atau tempat bekalnya tuh lucu banget, bentuk Lego, karena anak aku tuh suka banget sama yang namanya Lego. Jadi ini tuh aku beliin buat tempat bekalnya tuh bentuk Lego. Udah, ini buat bekalnya ya teman-teman, ditambahin sama susu. Setelah nyiapin bekal kayak gini tuh biasanya aku riweh dengan menyiapkan perintilan anak gitu ya. Mulai dari bangunin, terus ngasih sarapan gitu ya, mandiin, pokoknya ribet banget. Dan ini aku nganterin anak aku ke sekolah jalan kaki ya teman-teman, nggak jauh-jauh banget, ini cuma 10 menit kalau sama anak aku. Lanjut di rumah, ini adalah waktu-waktu enak sih sebenarnya. Ketika anak sekolah itu ada waktu me time lah ya teman-teman, walaupun ujungnya beres-beres lagi gitu ya. Setelah tadi sarapan, ini aku mulai jemur-jemur pakaian tadi yang udah dicuci ya teman-teman. Kali ini tuh Bandung lagi hujan terus nih tiap hari. Alhamdulillah ya teman-teman, jadi agak sejuk gitu. Kadang-kadang jadi susah kering juga nih ya kalau udah jemur, tapi nggak apa-apa, dinikmati aja ya. Karena memang ada plus minus ya kalau musim panas sama musim dingin itu. Lanjut, ini beberes dapur, dari mulai nyuci piring, terus lap-lapin nih ya. Ini apa sih, kompor dilap-lapin, terus si lantainya juga biar bersih ya teman-teman. Biasanya aku digosok aja pakai spons gitu, terus dilap-lap pakai lap basah ya teman-teman. Itu maaf ya, lapnya udah buladik gitu ya bahasa Sundanya. Udah ada item-itemnya, udah jamuran gitu, belum aku sempet bersihin pakai sodium perkarbonat ya teman-teman. Oke, ini udah beres aku lap-lapin. Ini mau masak. Selanjutnya ini aku mau masak sayur sop ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau cek-cek dulu si stok yang masih ada di kulkas. Ini tuh hari Rabu ya teman-teman, hari Rabu apa Selasa ini gitu aku ya. Keluarin dulu semuanya buat dicek-cekin apakah ada yang basah si tisunya dan gimana keadaan sayurannya. Nah, untuk yang pertama ini pakcoy, ini masih bagus banget ya teman-teman, gak ada yang layu dan gak ada yang kuning gitu. Dan ini aku ganti si tisunya pakai tisu baru karena yang lamanya itu udah agak basah ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini tuh aku belanjanya tuh hari Jumat, food prepnya Jumat. Ini aku ngeceknya hari Rabu ya teman-teman, atau hari Selasa gitu. Jadi 3 hari atau 4 hari gitu aku cek-cekin. Untuk cabe dan wortelnya itu aku satuin aja karena nggak ada tempat lagi. Itu juga masih segar dan juga masih awet. Ini aku ganti juga tisunya sama lap-lapin si tutupnya karena udah berembun. Soalnya aku tuh pernah nggak diganti sama sekali si tisunya, itu basah kan ya tisunya, terus jadi ke sayurannya juga jadi nggak bagus, jadi nggak awet, malah jadi basah dan juga akhirnya jadi kuning atau enggak jadi nggak bagus lah, pokoknya udah nggak segar lagi. Sama gitu, sama juga sama cabe ya teman-teman. Tadi tahu aku cuman ganti airnya aja dan itu tinggal 2 lagi. Nah, ini paketan sayur lodeh, ini paketan sayur lodeh juga masih aman ya teman-teman. Ini aku ganti tisu juga. Dan ini stok sayuran ini masih agak banyak juga ya teman-teman. Nah, ini untuk paket sop itu lupa aku tisuin ternyata karena nggak ada tisu, tapi masih aman-aman aja, alhamdulillah ya. Ini aku kasih tisu karena mau langsung dimasak nanti. Nah, ini nih yang agak basah si toge ya. Ini tuh aku baru makan sebagian gitu kan, beli togenya waktu itu tuh 3.000, jadi dibagi ke 2 tempat gitu. Udah masak 1. Nah, ini masih ada sisanya, ternyata ada yang basah gitu. Nah, toge basahnya nih aku bakal pisah-pisahin biar gak ngerembet ke yang lain ya teman-teman. Jadi aku pilih-pilihin dulu mana yang bagus dan mana yang jeleknya. Kalau sayur toge memang lebih cepat, lebih baik ya, lebih cepat dimasak itu lebih bagus, karena kalau udah kelamaan mau digimanain juga tetap kurang awet sih menurutku. Jadi kalau punya toge mah harusnya cepet-cepet aja dimasak, karena seminggu pun itu nggak jamin dia bakal awet kalau sayur toge. Oke, ini udah beres. Di sini aku mau ngeluarin atau ngebuka lagi nih paketan sayur sop sama ngambil wortelnya. Ini aku ambil 2 biji aja ya teman-teman.
Jadi ini mau masak sayur sop sama tahu goreng. Tahunya aku bikin tahu tepung ya teman-teman kali ini. Cuma di video ini cuman masak sayur sop aja. Karena kalau tahu enaknya kan dadakan ya. Pas mau makan pas digoreng. Oke, ini aku tambahin toppingnya sosis ya teman-teman. Karena kemarin belinya sosis, jadi aku pakai sosis aja. Ini jenis sayurannya memang gak banyak ya teman-teman, cuma ada wortel, ada kol, sama ada buncis. Buncisnya pun cuma ada 2, tapi ini gak apa-apa, yang penting si wortelnya banyak atau kolnya juga ini banyak ya teman-teman, jadi aman. Sehari itu biasanya aku 1 kali masak aja ya teman-teman, ini bisa untuk 2 kali makan. Simple ya teman-teman, kalau mau masak yang hemat tuh bisa banget. Ini kan cuman paketan sop tuh cuma 3.000, terus ditambahin wortelnya tuh cuma 2.000, gitu 5.000 ya. Sama sosisnya itu aku pakai sekitar 4 apa 5 deh kayaknya, 5 sosis gitu ya teman-teman. Oke, ini sebelumnya tuh aku udah manasin airnya ya. Sama ini mau numis dulu bawang putih sama bawang merahnya. Sebenarnya untuk masak sayur sup tuh banyak banget ini ya caranya, beda-beda gitu ya. Setiap ibu tuh punya caranya masing-masing. Ada yang bawang putih bawang merahnya tuh nggak digoreng, ada yang dimasukinnya pas di akhir gitu ya. Itu mah selera aja. Kalau aku tuh biasanya ditumis di awal, terus dimasukin aja setelah itu ketika air yang mendidih. Nah terus ini aku udah ini tuh masukin dulu wortel ya teman-teman. Wortelnya aku masukin dulu, terus tunggu sampai agak empuk gitu, baru masukin bahan-bahan yang lain. Ini aku masukin buncis dulu, biasanya terakhir sih kalau kol itu, karena memang kan mudah untuk mateng ya kalau kol itu. Nah ini aku kasih dulu bumbu-bumbu standar ya, bumbu standarnya kayak garam, penyedap, gula, sama lada. Dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Biasanya aku selalu tes rasa sih, karena nggak pernah tuh, jarang banget awal tuh sekali ngebumbuin itu langsung pas gitu. Pasti harus beberapa kali ngebumbuin baru hasilnya tuh enak gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi bulan puasa tuh susah deh pokoknya. Nah ini untuk sosisnya tuh aku rebus terpisah ya teman-teman, karena takut jadi merah gitu si sayurnya. Tapi ternyata si hasil air rebusannya tuh nggak merah sama sekali gitu, jadi bagus ya. Ini sosisnya, ini sosis mawar ya teman-teman. Dan terakhir ini aku masukin bawang daun, ini aku pilih yang putih-putihnya gitu. Sama ada juga seledri sama bawang daun yang udah diiris kecil-kecil. Udah deh beres untuk masak sayur sop yang simple, tinggal cemplang-cemplung aja ya teman-teman. Dan udah deh beres ini untuk videonya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga bisa enjoy menikmati videonya ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, bye bye.